Shalom anak sekolah minggu. Puji Tuhan, karena hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah minggu. Pastinya sudah tidak sabar kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun, terlebih dahulu Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa kabar anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik, jangan lupa ya siapkan alat tulis dan Alkitabnya, dan jangan lupa persembahannya ya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali hari ini boleh bertemu kembali dengan Ibu Eros dan Kak Risa dalam ibadah kita hari ini. Guru percaya semuanya sudah mandi. Sudah apa lagi Kak Risa? sudah sarapan, Sudah apa lagi? sudah minum susu, Iya, dan yang pasti sudah pada cantik-cantik ya Kak ya. Cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Kita akan masuk dalam ibadah kita ya nak. Kita angkat satu lagu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Semuanya Ibu Guru undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ya Tuhan atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh Tuhan izinkan untuk melaksanakan ibadah anak sekolah minggu, meskipun
lewat online pada pagi hari ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami memohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengutus Roh Kudus Tuhan ke dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan penuh hikmat dan sukacita. Biar kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang rindu akan kasih Tuhan, sehingga kami semuanya boleh bersukacita lewat hari yang indah, hari di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami. Biar kiranya kami boleh menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan kami semuanya mendapat berkat darinya. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan kekal hingga Maranatha. Haleluya. Amin. Anak terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Sebelum kita menyaksikan video tugas yang dikumpul dari adik-adik semua, kita angkat lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Yesus yang
pada hari ini adalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua. Mama, terima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan. Mama, terima kasih telah merawat kami, mendidik kami hingga sampai saat ini. Mama, maafkan jika ada kesalahan kami. Terima kasih ya Mama, kami sayang Mama. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamatlah orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Kami akan menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Terima kasih. Shalom teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Itu membuktikan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Sekarang kami mau menyanyikan lagu tanda paku di tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta.
Terima kasih untuk Papa, Mama, dan Opung yang sudah merawat kita, menghibur kita waktu sedih, dan maafkan kita kalau ada buat kesalahan. Terima kasih. Dadah. Shalom. Halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua kami. Terima kasih Papa dan Mama sudah merawat kami dari kecil sampai sebesar ini. Dan terima kasih Mama Papa sudah mempersekolahkan kami. Terima kasih Papa dan Mama sudah merawat kami. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Dadah guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Teman-teman, kami akan menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Terima kasih teman-teman. Dadah. Salam guru dan teman-teman. 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Bapak Ibu. Salam teman-teman. Kami akan menyanyikan lagu Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Berikut ini video ungkapan perasaan Dea kepada orang tua. Hai Ma. Ya Kak. Dea mau mengungkapkan sesuatu sama Mama. Apa itu Kak? Maksudnya ya kalau dia berbuat salah sama Mama, Dea akan berjanji nggak akan membuat itu lagi. Dan terima kasih sudah menjaga dia dan melahirkan dia Mama. Dan Mama sudah membesarkan dia dengan kasih sayang. Dea cinta Mama. Demikianlah video ungkapan permintaan maaf dan terima kasih Dea kepada orang tua. Terima kasih, dadah, sampai jumpa minggu depan. Semua guru-guru
mau dengar firman Tuhan. Ibu guru percaya semuanya sudah mempersiapkan diri kan? Untuk itu kita angkat satu lagu pujian. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa firman yang kita dengar ini adalah sungguh-sungguh dari Allah. Kita akan siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau masih berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, kesempatan Tuhan. Walaupun lewat ibadah online di pagi hari ini Tuhan, kami tetap boleh melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Siapkan juga hati dan pikiran kami guru sekolah minggu, terkhusus hamba pada saat ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak di rumah dan orang-orang terkasih yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam anak-anak ibu. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sudah siap Alkitabnya? Dibuka di rumah. Ayo. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Siap anak-anak ibu? Mari kita membacanya bersama-sama. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan,
Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini disambut dengan sorak-sorai, disambut, dielu-elukan, dipermuliakan. Kalau kita mungkin yang selalu disambut, dielu-elukan, ya kalau ibu ingat waktu masa ibu SD, waktu masih zaman Bapak Presiden Soeharto, sekarang sudah almarhum. Lalu anak-anak itu, anak-anak SD di persimpangan-persimpangan jalan dikumpulkan. Kami berdirilah di sana membawa bendera merah putih karena akan datang seorang siapa? Pembesar nomor 1 di negara kita, yaitu presiden. Ibu mengalami waktu itu ketika Presiden Soeharto lewat, lalu ibu melambaikan bendera merah putih, mengelu-elukannya, menghormatinya. Pada saat ini anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti disambut dengan sorak-sorai, berarti dia dimuliakan, berarti dia dihormati, dielu-elukan, diteriakkan. Nah, sekarang firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem. Mengapa mereka mengelu-elukannya? Mengapa mereka bersorak-sorai menyambutnya? Karena mereka telah melihat peristiwa mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap Lazarus. Anak-anak ibu, Lazarus sudah 4 hari mati, sudah dikuburkan. Tetapi Tuhan Yesus membuat mukjizat yang besar sehingga Lazarus bisa hidup kembali. Nah, karena hal tersebutlah orang banyak mulai menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, tadi kalau Presiden Soeharto itu datang, dia naik mobil yang bagus. Ya, tetapi Tuhan Yesus pada saat ini datang memasuki kota Yerusalem tidak memakai mobil, ya, tetapi menaiki, menunggangi seekor keledai. Ya, keledai itu hampir sama dengan kuda, tapi kuda itu biasanya yang gagah, larinya kencang, selalu dipakai untuk berperang. Sementara keledai ini anak-anak ibu biasanya dipakai untuk membawa beban atau barang.
kalau orang dalam perjalanan pada masa kehidupan di kota Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus juga disambut dengan pakaian mereka dibuka, dilambaikan. Kalau ibu tadi melambaikan apa? Pejabat negara datang, bendera. Mereka melambai-lambaikan baju mereka, daun palem, ya. Mereka melambai-lambaikan menyambutnya, ya. Dihamparkannya kain baju mereka itu seperti sebagai perbadani karena akan lewat seorang raja. Dalam pikiran hati mereka, raja yang akan datang ini seperti Raja Daud, raja yang hebat berperang. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah seorang raja yang datang, raja pembawa damai antara manusia dengan Allah. Lalu mereka mulailah berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Apa arti Hosana, anak-anak ibu? Hosana artinya selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Jadi dalam nats ini perbuatan menyambut Yesus, mereka melambai-lambaikan daun palem. Lalu mereka membuat baju mereka sebagai permadani, seolah-olah sebagai sebuah permadani. Lalu mereka apa dalam nas ini? Perbuatan mereka menyambut Tuhan Yesus, berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Apa artinya tadi? Tuhan, selamatkanlah kami. Mereka melambai-lambaikan daun palem. Mengapa daun palem yang dilambai-lambaikan? Karena di Yerusalem pada saat itu banyak tumbuh daun palem. Kalau ibu pejabat datang, ibu pakai apa? Bendera yang dibuat dari kertas. Jadi pada saat itu mereka menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palem, karena pada saat itu tumbuhan yang banyak di Yerusalem adalah tumbuhan daun palem. Raja itu datang dengan menunggangi keledai karena menandakan raja yang datang itu raja pembawa damai, raja yang rendah hati. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat ini firman Tuhan menginginkan kepada kita tadi bagaimana cara mereka di dalam nas ini mengeluh-elukan, bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menginginkan kepada kita bagaimana perbuatan kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Bagaimana perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus. Anak-anak ibu, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita melayaninya? Bagaimana kita cara menunjukkan kita sebagai anak Allah? Ya, anak-anak ibu, berarti kita harus mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baik, yaitu misalnya anak terhadap orang tua bagaimana sifatnya, murid terhadap guru bagaimana sifatnya, kakak dan abang terhadap adik bagaimana sifatnya, ya. Jadi
cara kita menyambut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita melakukan yang terbaik seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sikap yang baik terhadap orang tua, sikap terbaik terhadap guru, sikap yang terbaik bagi teman, sikap terbaik sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik, sebagai tamu sekalipun, dan setia menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan jangan hidup bersungut-sungut. Sekali lagi bangsa Israel mengatakan di Yerusalem, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah. Bagaimana bangsa Israel mengeluh-elukan Tuhan Yesus, kedatangannya di Yerusalem ya Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa bersorak-sorai, mengeluh-elukan, menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam kehidupan kami, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ya Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak kami di rumah, berkati kesehatannya, berkati kehidupan keluarga, tiap keluarga Tuhan, berkati pendidikan mereka ya Bapa. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah andalan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkuasa atas kehidupan tiap-tiap rumah tangga, terlebih-lebih rumah tangga yang setia untuk menikmati ibadah online ya Tuhan, lewat penyampaian firman Tuhan di ibadah sekolah minggu kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak ibu telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh ibu guru. Ibu percaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik seperti firman. Tugas video pada hari ini adalah apakah yang akan anak-anak lakukan jika pada hari ini Yesus datang? Ulang sekali lagi ya. Apakah yang akan anak-anak lakukan jika Yesus datang pada hari ini? Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ayo kita sama-sama mengucapkan doa persembahan. Jangan lupa angkat persembahannya ya. Kita mulai ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian.
ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak kami terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Anak kami terkasih, bagaimana ibadahnya hari ini? Hebat, luar biasa. Tetapi tidak terasa waktu jualah yang harus memisahkan kita. Namun, anak-anak kami tak usah khawatir, karena kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.